Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, fenomena tidak biasa terjadi di sidang sengketa Pilpres 2024, di mana ramai-ramai banyak pihak yang mengajukan diri sebagai amicus curiae, termasuk Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Hari ini Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan diri sebagai amicus curiae. Sebelumnya pada Maret lalu, 303 tokoh terdiri dari guru besar, budayawan, dan masyarakat sipil mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Jelang sidang putusan sengketa pemilu Pilpres 2024, ribuan personil gabungan mulai memperketat pengamanan di sekitar kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Rekayasa lalu lintas pun akan dilakukan guna mencegah terjadinya kemacetan. Jelang sidang putusan sengketa pemilu Pilpres 2024 yang akan digelar di Mahkamah Konstitusi pada Senin 22 April mendatang, sejumlah persiapan pengamanan mulai dilakukan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Pusat pada Kamis siang. Sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Jalan Medan Merdeka Barat ditutup dengan memasang pembatas jalan. Petugas juga menyiagakan 3.600 personel gabungan TNI Polri beserta sejumlah kendaraan taktis seperti barakuda dan water cannon. Rekayasa lalu lintas pun akan diterapkan di sejumlah ruas jalan yang menuju Jalan Medan Merdeka Barat, namun tetap mempertahankan arus lalu lintas dari arah Jalan Budi Kemuliaan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan. Pusat nanti kegiatan, baik itu masa pro dan masa kontra, itu semua akan berada di patung kuda ini. Sehingga kami menyiagakan, melakukan teknis penyekatan antara kedua masa agar tidak terjadi gesekan, termasuk menyiagakan pasukan-pasukan untuk bersiaga apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran meyakini putusan MK tidak akan berpengaruh terhadap putusan KPU yang memenangkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jadi kami dari Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakin bahwa putusan itu tidak berpengaruh apapun terhadap keputusan dari KPU yang memenangkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Menurut Sylvester Matutina, seluruh bukti, saksi dan juga ahli yang diajukan pihak paslon 01 dan 03 tak secara nyata membuktikan adanya kecurangan dalam Pilpres 2024. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Jelang putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, muncul beragam gerakan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto memastikan pemerintah terus melakukan monitoring terhadap kondisi keamanan dan dinamika yang terjadi terkait sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi. Ruang lingkupnya sudah jelas, masih ada tambahan. MK masih berjalan. Kita terus memberikan perhatian supaya sidang MK yang masih berjalan ini bisa berjalan dengan lancar. Mahkamah Konstitusi mengungkapkan pihak yang mengajukan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan pada sidang PHPU Pilpres 2024 terbanyak sepanjang sejarah Pilpres. Banyaknya masyarakat yang hendak menjadi amicus curiae menjadi fenomena menarik yang terjadi dalam PHPU tahun 2024. Dalam gelaran sidang sengketa Pilpres 2024, sejumlah pihak mengajukan amicus curiae untuk memberikan pandangan kepada Hakim Konstitusi. Salah satunya yang mengirim surat amicus curiae adalah Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tidak hanya Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, Indonesia American Lawyer Association, 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Samsudin, Ahmad Sabri Lubis, Yusuf Martak,
dan Munarman juga mengajukan surat amicus curiae. Sejak menangani perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 hingga 17 April 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima 23 pengajuan permohonan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Banyaknya masyarakat yang hendak menjadi amicus curiae ini menjadi fenomena yang menarik yang terjadi dalam PHPU tahun 2024. Bahkan kejadian ini menjadi kedatangan amicus curiae terbanyak sepanjang MK menangani perkara. Ya, sebetulnya kan amicus curiae itu dipraktikkan di semua pengadilan ya, mau pidana, mau perdata, mau tata negara. Di peradilan pidana kan sudah banyak itu, pengadilan perdata juga banyak. Misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan gitu. Amicus curiae-nya datang dari organisasi-organisasi pecinta lingkungan misalnya, mengirimkan amicus curiae ya tujuannya untuk membantu pengadilan gitu ya dalam memutus perkara itu. Begitu juga di Mahkamah Konstitusi sekarang ini kan. Jadi sebetulnya itu bisa terjadi, itu bisa dipraktekkan di semua lembaga peradilan. Di MK dalam perkara-perkara pengujian undang-undang kan juga ada beberapa amicus curiae yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Hanya memang dalam perkara PHPU Pilpres ini menjadi relatif banyak gitu. menjadi menarik. Berdasarkan kebijakan yang diambil oleh Majelis Hakim Konstitusi, amicus curiae yang diterima oleh MK hingga tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hal ini sejalan dengan tenggat waktu penyerahan kesimpulan pemohon, termohon, dan Bawaslu. Namun MK tetap akan menerima permohonan amicus curiae yang disampaikan setelah 16 April 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan pada sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, bukan sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, bukan juga sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, tetapi sebagai warga negara Indonesia yang meminta adanya keadilan. Ya, Pak Oto Hasibuan barangkali lupa ya, bahwa beliaulah yang meminta kehadiran Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai saksi. Ya mungkin maksudnya pada awalnya berbeda, sebagai barangkali suatu pressure mau menghadirkan Bu Mega, tapi ternyata Bu Mega malah siap dan dengan senang hati hadir sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kemudian sampai sidang berakhir kan tidak dihadirkan. Karena itulah memenuhi permintaan Pak Oto Hasibuan, akhirnya Ibu Mega sebagai warga negara Indonesia dan juga demi tanggung jawabnya bagi bangsa dan negara, bagi kebenaran dan keadilan yang hakiki, Ibu Mega menuliskan perasaan dan pikirannya untuk menyelamatkan konstitusi dengan demokrasi dengan menjadikan diri beliau sebagai amicus curiae. Dan ini bukan dalam kapasitas beliau sebagai Presiden kelima, bukan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, tetapi dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia yang memiliki tanggung jawab bahwa kedaulatan itu berasal dari rakyat. Dengan demikian kebenaran yang hakiki itu juga berasal dari rakyat. Untuk itu pemimpin jangan menyalahgunakan kekuasaan, semua berpegang pada konstitusi dan peranatan kehidupan.